hal khodoba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah Rasulullah itu menyemir? Ya, Rasulullah itu menyemir, berarti menyemir itu maksudnya yang disemir itu apa? Rambut, ya kan? Bukan nyemir sepatu, karena belum ada sepatu belum diproduksi. Maksud menyemir di sini, ya, khodoba itu maksudnya telah menyemir, yang disemir itu adalah rambut. Apakah ada pertanyaan? Apakah Rasulullah itu pernah menyemir rambut beliau? Qala, maka Anas menjawab, Anas bin Malik menjawab, lam yablugh bidzalika. Tidak sampai yang demikian itu. Berarti yang dimaksudkan di sini itu adalah apakah Rasulullah itu berubah gitu, sehingga sampai kemudian dia itu harus menyemir rambutnya. Karena pada saat itu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang yang beruban itu dianggap sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk itu maksudnya sesuatu yang tidak disukai. Nah, kelihatan tua ya Pak ya. Orang kita punya uban aja kadang-kadang itu suruh nyambuti anak kok gitu kan. Ya berarti itu dari dulu sesuatu yang orang yang beruban itu satu kondisi yang tidak disukai. Ya dalam riwayat yang lain disebutkan oleh para ulama bahwa memang orang yang beruban itu memang kondisi yang tidak disukai, ya. Bahkan dikatakan itu merasa hina dengan adanya uban itu. Karena apa? Sudah tua, gitu kan? Itu maksudnya. Sehingga apakah kemudian Rasulullah sampai menyemir rambut? Tidak sampai yang demikian itu. Kata Sayyidina Anas bin Malik, innama kana syaiban fi sudghaihi walakin fi sudghaihi, ya. Sesungguhnya kata Sayyidina Anas, sesungguhnya ya ada beberapa uban, maksudnya fi sudghaihi, di pelipis beliau. Jadi Sayyidina Anas mengatakan bahwa ketika ditanya apakah Rasulullah itu punya uban, ubannya di mana? Di kepala, maksudnya tidak ada. Tidak sampai yang demikian itu. Berarti apa yang diketahui oleh Sayyidina Anas pada saat melihat beliau itu adalah Rasulullah tidak punya uban. Akan tetapi di sini dikatakan sesungguhnya Rasulullah itu mempunyai beberapa uban. Tidak disebutkan jumlahnya, mempunyai beberapa uban fi sudghaihi, di pelipis. Kalau orang Jawa itu godek Pak ya. Pelipis itu godek gitu, ya. Karena pelipis itu, ya, dalam penjelasan Sayyidina Anas itu adalah muqaddami lihyatihi. Jadi muqaddam lihyatihi itu maksudnya adalah pembukaan awal dari jenggot, Berarti itu ya antara rambut sini sama jenggot. Jadi ya orang Jawa bilang godek Pak. Nah, ada beberapa uban itu di pelipis beliau. Penjelasan dari Sayyidina walakin Abu Bakar, akan tetapi Abu Bakar, kata Sayyidina Anas bin Malik tadi, ya khodoba bil kinnai wal katami. Beliau, maksudnya Sayyidina Abu Bakar, itu menyemir rambutnya itu dengan khina. Khina itu kalau diterjemahkan itu inai. Kalau orang sini itu henai gitu. Henai. Ada tuh orang yang jualan henai itu pacar kalau orang Jawa. Ya, pacar. Jadi kalau Sayyidina Anas tanya apakah Rasulullah itu punya uban di kepala? No, enggak ada. Yang ada beliau itu di beberapa pelipis beliau itu ada. Jumlahnya tidak disebutkan. Nanti ada penyebutannya jumlahnya. Tapi cuma ada syaiban beberapa saja, beberapa uban. Berarti nggak putih semua gitu. Kayak pendekar Cina itu kan ada yang putih kok sini. Ya, tapi ada beberapa yang kelihatan di pelipis beliau atau di godek beliau. Berarti di jenggotnya belum ada. Menurut riwayat ini. Tetapi kemudian Sayyidina Anas memberikan pembandingan
Tapi Abu Bakar itu, beliau itu mengecat rambutnya, menyemir rambutnya itu dengan hina atau henna dan katam. Katam ini juga pewarna. Kalau henna, hina atau pacar itu cenderung warnanya itu merah. Warna yang dihasilkan, karena warna yang dihasilkan dari hina itu dari daun. Dulu waktu kecil kami itu mainan itu. Kalau di kampung kami ada itu. Tapi kalau katam nggak nemukan, Pak. Ya. Apakah memang yang dimaksud itu daun yang kami buat mainan itu? Karena katam itu tumbuhnya itu di dataran rendah. Yang warnanya itu hitam ke ungu-unguan, Pak. Dulu orang itu sebelum menemukan pen, ya pulpen maksudnya, itu menggunakan celupan pen itu dengan katam itu. Jadi nulis kitab, celup, tulis, itu tintanya itu dari katam. Nah, katam itu dihasilkan bukan dari daun, tapi dari buahnya. Buahnya itu seukuran cabai, Pak. Ya, seukuran cabai. Mungkin itu yang buat mainan kami waktu itu, nggak ngerti maksudnya itu apa ya, artinya apa, maksud buat apa itu nggak tahu. Cuma ya kan buat mainan juga ada memunculkan warna hitam. Sehingga kalau kemudian di riwayat ini Abu Bakar itu mencampurkan antara hina dan katam, berarti hasil dari perpaduan itu merah ke hitam-hitaman. Ya, bisa dipahami sampai sini. Artinya dalam riwayat ini Rasulullah itu apakah beruban di kepala sidin? Ada. Yang ada beberapa saja di pelipis